Hashem elecha v'nashuva Chadish yameinu kekedem Etz chaim hi lamachazikim ba Hashem elecha v'nashuva Chadish yameinu kekedem. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, kembali kami hadir di sini program radio talk show Etz-Chaim yang berarti pohon kehidupan. Di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani, istilah Etz-Chaim adalah sebuah ungkapan yang mengacu pada Torah atau 5 kitab pertama di dalam Alkitab. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberkati Indonesia dengan cara membaca Alkitab dari bahasa Ibraninya dan mengerti firman Tuhan dari perspektif Ibrani alias Yahudia alias Taurat. Bagi Sobat Radio Prestasi yang baru bergabung dengan kami minggu ini, kami hadir di setiap Senin minggu kedua di Radio Prestasi pukul 19 sampai 20 malam. Dan program perdana kami sendiri, saya sendiri hadir di sini, Ria Tampu Bolon, dan bersama rekan saya, Abigail, Eliseva, dan Pak Yohanes. RF semuanya. Program SKM ini dibawakan oleh Persekutuan di Bekasi yang bernama Kehilat Brit Braka, artinya adalah Jemaat Perjanjian Berkat. Dan tim ini juga mengadakan tur unik ke Israel. Sebelumnya, sahabat prestasi, kami juga membuka SMS interaktif di 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, atau 0857 81.000 7-nya 3 kali dengan format SMS nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, isi SMS atau pesan. Abigail, kita akan mengadakan tur unik. Uniknya yang mana? Bagaimana? Uniknya, jadi Bnei Eretz itu adalah nama dari tur kita, dan dalam bahasa Ibrani itu artinya putra-putra negeri atau putra-putra tanah air. Nah, fokus dari tur kita ini adalah mengerti destiny Israel di akhir zaman. Bedanya tur kita dengan tur lain adalah tur kita ini lebih bersifat study tour yang akan membawa peserta untuk mempelajari nubuat-nubuat Tuhan untuk akhir zaman, baik atas tanah Israel, atas bangsa Israel maupun panggilannya. Nah, beberapa dari nubuat akhir zaman itu sebenarnya sudah digenapi, tapi banyak yang masih kita tunggu penggenapannya. Nah, Bnei Eretz Tour ini akan membawa Anda mengunjungi tempat-tempat yang populer, walaupun hanya sekilas, tetapi fokus utama kami adalah tempat-tempat di mana kita akan bisa belajar lebih banyak. Yang unik adalah kita akan mengalami Israel dengan pemahaman dari kacamata Ibrani dan kacamata Yahudi, dan bukan dari kacamata gereja.
Jadi pengalaman ini akan berbeda sekali karena akan menjelaskan segala sesuatu dari sudut pandang yang sama sekali berbeda dari tur-tur lainnya yang pernah ada ya. Nah, kita itu datang ke Israel bukan cuma datang untuk foto-foto dan berbelanja. Kita datang dengan sebuah misi. Peserta akan diberikan materi tertulis dengan pertanyaan-pertanyaan maupun soal-soal yang harus diisi. Berbeda ya. Ya, betul. Jadi ada semacam panduannya. Dari materi-materi ini peserta dapat meninjau perjalanan mereka ke Israel itu sesampai mereka di rumah itu seperti apa saja, dan mereka jadi memiliki catatan yang terorganisir. Jadi kita menyediakan mereka panduan. Ingat ya. Ya, betul. Apa yang terjadi di sana. Iya, jadi kita seperti memberikan panduan kira-kira apa ya yang bisa mereka pelajari di situ. Di setiap tempat itu pasti ada kisahnya. Ya, betul. Ya, kemudian pembelajaran ini akan masuk melalui pengalaman mereka maupun perenungan mereka serta diskusi. Jadi nanti selama tur ini akan ada beberapa kali pertemuan di mana kita akan mendiskusikan apa yang sudah kita alami. Kemudian kita juga akan mengadakan banyak sekali interaksi dengan penduduk setempat. Jadi bukan sekedar datang sebagai turis, tapi kita juga berinteraksi dengan penduduk di tanah itu. Banyak orang yang memberkati Israel, tapi mereka memberkati untuk diberkati. Tidak mau susah payah mengenal bangsa yang sudah menjadi bangsa pilihan Tuhan ini. Nah, kalau saudara mengatakan mengasihi Israel sehingga mau memberkati Israel, seharusnya kita semua punya kerinduan juga untuk mengenal mereka dari dekat. Ya nggak kenal kan nggak sayang katanya. Nah, kalau nggak sayang ya nggak mungkin tulus ya kita memberkatinya. Nah, kita akan mengalami lebih dalam kehidupan mereka, kita akan hidup bersama mereka, beribadah bersama mereka, kemudian menari bersama, bernyanyi bersama, dan bahkan sampai makan malam bersama dengan bangsa itu. Ya, kita akan membaur dan berinteraksi sambil belajar banyak sekali dari mereka. Jadi masuk kesatuan dalam ini ya, Iya, keluarga betul. Yahudi ya. Jadi kita benar-benar kenal orang secara pribadi gitu. Kalau mau mendaftar rekan sobat prestasi bagaimana caranya? Ya gampang sih. Pendaftaran sudah bisa dilakukan dari sekarang dengan membayar uang muka ya. Total biayanya adalah $2.600. Dolar Amerika, iya, 2.600. Hari ya. Ya, itu untuk 9 hari termasuk perjalanan, termasuk tanggal perjalanan ya. Kita akan berangkat dari Soekarno-Hatta hari Senin pagi tanggal 4 Februari dan tiba kembali hari Rabu malam jam tanggal 12 Februari ya. Jadi itu totalnya 2 minggu 8 hari ya. 8 hari. 8 hari termasuk perjalanan. Nah, pendaftarannya sendiri itu bisa dilakukan melalui Ahalan Tours and Travel, Gedung Berlima House, Jalan Lebak Bulus, PDK nomor 5. Nomor teleponnya 56193777 atau 7500431. Kayak perlu diulang. Iya, 56193777 atau 7500431. Kalau mereka mendaftar harus menyebut ini grup Ya. Benai Eretz. Ya, jadi karena ini Ahlan Tours dia memegang banyak tur lainnya, tapi kalau mau daftar di tur kita harus mengatakan ini untuk grup Benai Eretz ya. Nanti nyasar ikut grup lain, nanti pengalamannya berbeda gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut kita bisa dibuka saja di website kita www.bbindonesia.org. .org ya, jadi bukan .com karena nanti dibawanya ke BlackBerry. Ya, jadi bbindonesia.org. Itu untuk informasi lebih lanjut. Atau nomor telepon Ahlan Tours, segala sesuatu kontak itu bisa ada di situ. Oke. Cukup menarik sekali ini turnya. Sekarang hari ini topik perbincangan kita mengenai apa ini? Kita masuk ke pembincangan ya. Hari ini kita akan membahas sekilas gitu ya tentang tanda akhir zaman, tapi dari perspektif Ibrani atau Yahudi ya. Selama ini kayaknya kita banyak mendengar tanda akhir zaman, apa sih tanda akhir zaman, terus apa sih, kapan sih, jadi ada banyak sekali nubuatan yang dibahas-bahas, tapi itu semua dari kacamata Kristen ya kan. Sekarang kita mau melihat dari sisi Ibrani atau dari sisi Yahudi sebenarnya ya. Di dalam Yahudi sendiri ada satu konsep besar mengenai akhir zaman yang dikenal dengan istilah tikkun olam. Tikkun olam, betul. Itu suatu konsep yang sangat besar
yang artinya sebenarnya restorasi segala sesuatu atau pemulihan segala sesuatu. Karena ini konsep Yahudi, seharusnya para penulis Alkitab ya kan mereka Yahudi semua toh, benar kan? Ya itu benar. Maksudnya semua penulis Alkitab itu orang Yahudi dan pembacanya orang Yahudi ketika itu ya kan? Dan bahkan para rasul pun orang Yahudi. Jadi seharusnya mereka mengenal tikkun olam itu, benar kan? Iya, betul. Nah, ternyata kata-kata tikkun olam memang muncul, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dia tidak muncul. Dia munculnya itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Dia dibilang di situ dikatakan bahwa Mesias itu nggak akan datang sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Sudah ada. Dan kata-kata pemulihan segala sesuatu sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya yang dia mau tekankan adalah tikkun olam itu. Tikkun olam itu satu konsep yang sangat besar, restorasi itu gitu ya. Nah, sebenarnya sejak kejadian 3, sejak Adam itu jatuh dalam dosa, yang rusak itu nggak cuman dunia secara moral atau spiritual, ya kan? Yang rusak itu bahkan fisiknya dunia dan alam. Setuju nggak? Sejak saat itu kan ada bencana, terus ada kesakitan, sakit penyakit, ada polusi, ada apa segala macam. Pokoknya segala kekacauan muncul di situ gara-gara itu, ya kan? Tetapi nggak cuma di situ kerusakan itu muncul juga di dalam hal otoritas atau pemerintahan. Pada masa Adam, waktu Adam masih di taman itu, yang menjadi raja itu sebenarnya siapa sih? Raja seluruh bumi. Siapa sih yang menjadi raja? Tuhan kan? Jadi Tuhan tuh sebenarnya yang pegang kuasa atas segala bumi. Adam menjadi semacam perdana menterinya, ya kan? Dia bilang kuasailah seluruh bumi dan seterusnya gitu kan. Ketika Adam akhirnya jatuh dalam dosa, kekuasaan pemerintahan itu diberikan kepada siapa? Akhirnya diambil alih oleh iblis. Ya kan? Coba kita perhatikan waktu di Matius, Yeshua dibawa ke gurun, ya kan? Dia dibawa ke gurun dan dicobai oleh iblis, ya kan? Salah satu cobaannya adalah dia kasih lihat seluruh kerajaan dunia dan dia bilang, sembahlah aku, maka aku akan serahkan seluruh kerajaan ini. Ya kan? Yeshua tuh nggak bilang begini loh, emang itu milik kamu untuk bisa kamu serahkan ke saya. Ya kan? Artinya apa? Sebenarnya dia mengakui bahwa kerajaan dunia itu miliknya iblis. Ya kan? Itu kapan kejadian? Kapan peralihan pemerintahan itu terjadi? Kudeta itu terjadi ketika si iblis berhasil memperdaya si Adam, ya kan? Dan Adam jatuh dan akhirnya dengan pengkhianatan Adam, kuasanya dia. Kepemerintahan Tuhan itu dikudeta oleh iblis dan sekarang seluruh bumi dikuasai oleh iblis, istilahnya begitu ya. Nah, tikkun olam itu nggak cuman memperbaiki, merestorasi alam dan fisiknya dunia, tapi dia merestorasi pemerintahan tersebut. Setiap pemerintahan pasti punya satu set perlengkapan hukum, betul nggak? Betul. Ini pemerintahan loh. Kalau jungle pasti nggak ada hukumnya, benar nggak? Pasti hukumnya hukum rimba. Tapi kalau setiap pemerintahan, setiap kerajaan itu punya hukumnya. Ya. Ketika yang raja adalah iblis, ada hukumnya, hukum iblis. Ketika yang raja adalah Tuhan, ada hukumnya juga, ya kan? Apa hukumnya? Pasti ada hukumnya gitu loh. Nah, ketika Tuhan akhirnya dikudeta, saat ini yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah iblis dan saat ini hukum yang berlaku adalah hukumnya si iblis, ya kan? Nah, tikkun olam akhirnya akan memperbaiki dan merestorasi itu kembali. Gimana pemerintahan harus kembali di tangan Tuhan, pemerintahan harus kembali kepada kerajaan Tuhan, setuju nggak? Hukum yang berlaku pun harusnya hukum yang dari Tuhan. Ya, yang pasti kalau kerajaan Tuhan itu sampai di atas bumi, yang pasti hukumnya bukan UUD 45, ya nggak? Iya, bukan. Tapi kalau UUD 45 hanya buat Indonesia. Nah, kalau hukumnya pasti hukum yang Tuhan udah pernah kasih, atau hukum yang berlaku di kerajaan Tuhan. Dan satu-satunya hukum yang ada adalah itu. Nah, sekarang kita berpikirlah, emang hukum Taurat itu bakal kembali berlaku atau gimana? Bukannya udah anugerah gitu ya? Udah masa anugerah kayaknya udah nggak berlaku, kayaknya udah basi, udah kadaluarsa. Gitu. Sebenarnya ini satu konsep yang salah kaprah dari Kristen. Ini kita bicara tentang perspektif Ibrani dan Yahudi ya saat ini. Kita bilang, coba kita buka Yesaya 56 ayat 1 sampai 5. Ya. Kalau kita buka di Yesaya 56, Yesaya 56 ayat 1 sampai 5. Sebenarnya seluruh pasal bisa dibaca nanti sendiri, tapi saya hanya akan baca sedikit. Di ayat 1 dikatakan begini.
taatilah hukum, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum sebab akan datang keselamatan. Ini saya singkat aja ya, enggak semua saya baca. Tapi lengkapnya, taatilah hukum, tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Di dalam bahasa Ibrani, dikatakan bahwa keselamatan yang daripadaku adalah Yeshuati. Gitu. Jadi keselamatanku Yeshuati. Dan kita mengerti di sini yang dimaksud adalah sebelum Mesias datang, hukum itu udah harus dipegang oleh bangsa-bangsa. Nggak cuman orang Israel aja. Pasal 56 kalau kita baca pelan-pelan, ini mengatakan menceritakan bagaimana Tuhan menginginkan bahwa bangsa-bangsa pun ikut hukumnya Dia, ikut perjanjian Dia, perjanjian Abraham, perjanjian sunat, perjanjian ini itu segala macam. Kalau kita baca di ayat 2, dia bilang berbahagialah orang yang melakukannya, ya kan? Melakukan apa maksudnya? Mentaati hukum tadi, ditaatilah hukum, ya. Di ayat 1 dibilang taatilah hukum karena keselamatanku akan segera datang. Karena apa? Mesias nih akan segera datang. Karena semua restorasi ini akan segera datang. Jadi taatilah hukum. Di ayat 2 dibilang berbahagialah orang yang melakukannya, melakukan hukum itu. Yang seperti apa sih? Yang memelihara hari Syabat dan tidak menajiskannya dan seterusnya. Di ayat 4 dikatakan juga kepada orang-orang yang kebiri. Ini orang-orang kebiri itu adalah lambang dari orang-orang yang non Israel, orang-orang yang di luar Israel gitu ya. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Syabatku dan yang memilih apa yang kuhendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Perjanjian ada banyak, nggak cuma 1 dan 2. Kebanyakan kita cuma tahu perjanjian baru dan perjanjian lama. Tapi ini perjanjian yang dimaksud adalah semua perjanjian yang ada di dalam Alkitab, termasuk misalnya sunat atau perjanjian hari raya segala macam, ketetapan gitu kan. Dia bilang gini, kepada orang kebiri yang memelihara Syabat dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan di dalam rumahku dan di dalam lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Di ayat 6 juga dikatakan sekali lagi, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, di bawahnya disebut yang memelihara hari Syabat dan yang berpegang pada perjanjianku, ini diulang lagi, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Ini adalah satu syarat ya, satu tanda bahwa Mesias ini akan segera datang. Saudara, saya nggak tahu ya, saudara itu bergereja atau beribadah di tempat di mana. Tapi kalau saudara lihat sekeliling di kiri kanan saudara, lihat di internet, lihat gereja-gereja tempat lain, ada satu gerakan yang sangat menarik, satu gerakan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan saat ini, yaitu semua orang kembali kepada hukum. Semua orang belajar Torah. Ini sekarang seolah-olah jadi tren gitu, ya kan? Semua orang punya kerinduan untuk bisa bahasa Ibrani, ya kan? Kalau dulu kan berapa tahun yang lalu nggak ada orang yang sibuk mau pikirin mau belajar bahasa Ibrani aja, rasanya aduh capek deh. Di sekolah-sekolah teologi banyak hamba Tuhan belajar, tapi itu cuma untuk menambah SKS. Tapi saat ini orang awam pun sekarang mulai bertanya sama kita, ajarin dong bahasa Ibrani, ajarin dong ini segala macam. Tapi dan kita lihat di sekeliling ada banyak orang yang bertanya, ajarin dong Torah ini. Dan ini nggak cuma di Indonesia aja, di Indonesia itu besar banget, di Papua itu besar sekali gerakannya, gerakan untuk kembali kepada Torah, kembali kepada hukum. Dan bahkan di Amerika pun kalau kita lihat ada banyak sekali guru-guru Torah yang datang, yang muncul. Ajaibnya begini, semua orang berpikir, ya kan? Banyak orang yang berpikir begini, kok kembali ke Torah sih, ya kan? Kristen kok ke Yahudian, pernah nggak dengar seperti itu? Ada orang yang seperti itu mengatakan, Kristen kok ke Yahudian, atau kok kembali kepada Torah, kembali kepada hukum, padahal ini udah masa kasih karunia, ya kan, dikatakan seperti itu. Padahal apa yang terjadi sekarang ini, di mana semua orang kembali kepada Torah, kembali kepada belajar Ibrani, belajar kembali kepada warnanya Yahudi itu bukan proyek manusia, sama sekali bukan. Ini adalah proyek Tuhan sendiri. Kita tahu dari mana? Karena di Yoel 2 ayat 23 itu udah dinubuatin. Semua orang pernah baca, masalahnya adalah nggak ngerti ini nubuat apa. Di Yoel 2 ayat 23, Tuhan mengatakan gini, di akhir zaman, aku akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Pernah dengar kan? Ya. Hujan awal dan hujan akhir. Di dalam bahasa Indonesia, itu menjadi seperti omongan musim atau omongan tentang berkat. Oke, double portion. Kita udah pernah bahas di tempat lain, di episode sebelumnya. Yeah. Kan? Tapi saya mau ulang sedikit saja, bahwa hujan awal di dalam bahasa Ibrani adalah yoreh. Yoreh itu artinya mengajar. Yoreh itu kalau yang mengajar cowok, kalau yorah itu yang mengajar cewek. Nah, pengajarnya namanya morah.
apa yang diajar adalah Torah. Dan kita tahu Torah itu apa? Ya, Lima kitab, kitab itu kan? pertama. Yang pertama, ya, yang 5 hukum, kitab Musa. ya 5 kitab Musa, ya, hukum Taurat itu. Artinya apa? Ketika Tuhan mengatakan waktu itu hujan awal, aku akan memberikan hujan awal di akhir zaman. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan guru-guru Torah. Ya. Dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Itu yang sedang terjadi. Nah ini satu dari beberapa tanda. Nah, selanjutnya saya mau serahkan ke Pak Yo. Pak Yo kayaknya banyak cerita juga. Ya, sobat prestasi, terima kasih. Kita bicara tentang tanda akhir zaman, ya. Dan salah satu tanda akhir zaman yang sangat besar sebelum kedatangan Mesias itu adalah yang disebut aliyah. Aliyah itu artinya mengembalikan orang-orang keturunan Yahudi yang sudah terserak di seluruh dunia kembali ke tanah perjanjian. Jadi saya mau ajak sobat prestasi untuk membuka di Yesaya 60 ayat 4, 8, 9, 12 sampai 14. Angkatlah matamu dan lihatlah ke sekelilingmu, mereka semua telah dikumpulkan, mereka datang kepadamu, anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung di gendongan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati pada jendela-jendela mereka? Sesungguhnya pulau-pulau akan menanti-nantikan aku, dan kapal-kapal Tarsis yang pertama untuk membawa anak-anak lakimu dari jauh, perak dan emas mereka ada bersama mereka. Bagi nama Adonai Elohimu dan bagi yang Maha Kudus Israel, karena Dia telah memuliakanmu. Kemudian ayat 12. Sebab bangsa dan kerajaan yang tidak melayanimu akan binasa, ya bangsa-bangsa akan menjadi runtuh. Nah, Yesaya 60 ayat 4 dan seterusnya juga ada beberapa ayat yang lain di kitab para nabi itu bicara tentang kepulangan anak-anak Israel yang sudah terserak ke seluruh dunia. Jadi kita lihat di ayat 8 tadi ya di situ dikatakan siapakah mereka ini yang melayang seperti awan. Ini adalah satu nubuatan tentang pulangnya anak-anak Israel ya dari seluruh dunia dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi sobat prestasi bisa bayangkan Yesaya yang hidup 720 tahun sebelum Masehi sudah melihat satu peristiwa dan dia menuliskan dengan bahasa dia pada waktu itu. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Dia melihat anak-anak Israel ya, anak-anak Israel yang terserak itu kembali ke tanah perjanjian. Luar biasa, 720 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan ya di dalam Torah tadi yang sudah diceritakan sama Elisheva, Torah ditulis 3.300 tahun yang lalu dan di dalam Torah dituliskan satu pasal yang sama di kitab Imamat dan Ulangan yang bicara tentang berkat dan kutuk. Para rabi Ibrani ya percaya ya bahwa ketika Tuhan bicara tentang kutuk bahwa Tuhan akan menyerahkan anak-anak Israel ke seluruh dunia ya itu bicara tentang 2 kali pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel. Pembuangan pertama itu di Babilonia selama 70 tahun. Kemudian yang kedua itu pembuangan yang terjadi pada zaman kerajaan Romawi setelah tahun 70 bait suci itu dihancurkan. Dan bangsa Israel itu harus terserak seluruh dunia selama 1800 tahun. Nah, selama 1800 tahun tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu berubah menjadi tanah yang kering kerontang karena sang pemilik tanah itu sedang pergi ya keluar, diserahkan ke seluruh dunia, keluar dari tanah itu. Tanah itu berubah, tanah yang subur luar biasa berubah menjadi tanah yang beriklim gurun.
Itu ada banyak saksi yang menuliskan tentang ini. Nah, kemudian firman Tuhan tidak berhenti sampai dengan pembuangan bangsa Yahudi ke seluruh dunia. Walaupun selama 1800 tahun mereka harus keluar dari tanah perjanjian, firman Tuhan katakan bahwa mereka akan bertahan dan akan kembali setelah masa yang panjang itu. Dan kita lihat sejak abad 20 ya, tahun 1900-an, mulai banyak sekali orang-orang Yahudi ya, anak-anak Israel kembali ke tanah perjanjian. Ya. Dan pada tahun 1948 itu menjadi tahun yang sangat penting bagi nubuatan di dalam kitab suci ini. Nah, saya mau ajak sobat prestasi untuk melihat di Zakaria 4 ayat 2 sampai dengan 6. Ini satu menarik. Ini satu firman Tuhan ya yang disampaikan melalui Nabi Zakaria. Dan sesungguhnya ini adalah satu nubuatan yang sangat besar yang sudah terjadi ya, yang bicara tentang bagaimana Tuhan menggenapi kembalinya anak-anak Israel dari terseraknya mereka. Saya mau bacakan Zakaria 4 ayat 2 sampai dengan 6. Lalu ia berkata kepadaku, apa yang kau lihat? Dan aku berkata, aku telah melihat dan tampaklah sebuah kaki dian emas seluruhnya, dan mangkuk-mangkuknya ada di ujung-ujungnya, dan ketujuh pelitanya ada pada ketujuhnya. Dan ada 7 pipa-pipa pada pelita-pelita itu yang terletak pada ujungnya, dan ada 2 dahan pohon zaitun di sampingnya. Satu di sebelah kanan mangkuk itu dan satu di sebelah kirinya. Kita lompat ke ayat 5. Dan malaikat yang sedang berbicara denganku itu menjawab dan berkata kepadaku, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Dan aku menjawab, tidak, Tuanku. Kemudian dia menjawab dan berkata kepadaku sambil mengatakan, inilah firman Adonai kepada Zerubabel yang berkata, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohku, Adonai Zebaot berfirman. Jadi sobat prestasi ya, firman Tuhan yang disampaikan pada Zakaria adalah Tuhan menunjukkan satu penglihatan. Penglihatannya ini berupa kaki dian, ya. Kaki dian yaitu disebutnya menorah. Ini terdiri dari 7 pelita ya. Lalu di kiri kanannya itu ada dahan pohon zaitun. Ya. Nah, ketika Zakaria melihat ini, lalu dia bertanya, apa artinya? Lalu Tuhan menjawab, ya, bukan dengan kekuatan dan dengan kuasa, tetapi dengan rohku. Adonai Sebaot berfirman. Jadi Zakaria hidup 520 tahun sebelum Masehi, dan dia mendapatkan banyak profetik, ya, banyak mendapatkan penglihatan tentang akhir zaman, ya. Kemudian dia ditunjukkan satu penglihatan tentang menorah atau kaki dian dengan pohon zaitun. Dan menorah dan pohon zaitun ini sebenarnya menunjukkan waktu yang sangat penting bagi bangsa pilihan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu sobat prestasi coba search di Google, ya, lambang dari Israel modern, maka Bapak Ibu akan melihat menorah, kiri kanannya itu dahan pohon zaitun. Dan ketika nubuatan ini terjadi, yaitu tepat pada saat penglihatan ini dimunculkan, kapan itu dimunculkan? 1948, lambang ini muncul, dipublish ke seluruh dunia. Dan itu menjadi satu tanda yang sangat penting. Tandanya apa? Bahwa Tuhan akan menyatakan segala sesuatu berdasarkan rencana Tuhan. Bukan dengan kekuatan apapun, kekuatan militer, kekuatan apapun, teknologi. Bukan dengan itu, tapi dengan rohku, kata Tuhan. Jadi kalau sobat prestasi mempunyai belajar sejarah, ya, bangsa Israel mengalami peperangan 3 kali yang cukup besar, 1948,
1967 dan 1973. Secara militer kekuatannya 1:4, sangat lemah, sangat kecil. Tapi kenyataannya bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Selalu menang padahal Iya. kecil ya. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan bukan dengan kekuatan ataupun dengan kuasa, tapi dengan rohku. Dan saat ini di tahun ini, yang tahun itu ya 1948 itu menjadi tanda yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel juga umat percaya. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan sedang bergerak dengan luar biasa di akhir zaman. Termasuk Aliyah yang merupakan salah satu tanda di akhir zaman itu sudah mulai bergerak digenapi dengan luar biasa. Ya, ya. Artinya itu pun sebenarnya bukan proyek manusia ya. Betul. Itu proyek Tuhan sendiri dan itu bukan diciptakan sekarang tapi sudah lama sekali dinubuatkan dari sejak zaman dulu ya. Iya, bayangkan 520 tahun sebelum Masehi. Betul, dahsyat banget. Tuhan sudah nyatakan lambang itu. Ya. Dan itu baru dipublish secara internasional 1948. 2000 tahun lebih. Iya. Dahsyat. Mendengar aliyah, Sobat Prestasi, grup Bnei Eretz ini juga akan datang dan mengunjungi penduduk Israel yang sudah melakukan aliyah dari seluruh dunia. Betul, Alicia, Pak? Iya, betul. Jadi di situ kita akan belajar banyak hal gitu. Kita akan belajar tentang aliyah, kita akan belajar tentang orang-orang yang datang atau pulang aliyah, dan kita akan belajar tentang bagaimana caranya sih kita mengkoneksikan destiny Indonesia sebagai sebuah negara dengan destiny Israel. Nah, seperti yang tadi sudah kita umumkan ya, kita berangkat dari Soekarno-Hatta itu tanggal 4 Februari dan kembali ke Indonesia itu Rabu malam 12 Februari. Nah, pendaftaran sekali lagi saya ulangi bisa dilakukan untuk grup Bnei Eretz melalui Ahalan Tours and Travel, Gedung Berlima House, Lebak Bulus. Teleponnya 56193777 atau 7500431. Dan untuk detail yang lebih dalam lagi, kita bisa lihat di websitenya Brit Bracha di www.bbindonesia.org. Tur Bnei Eretz ini belum ada program untuk cicilan ya? Oke, tadi ada pertanyaannya. Ya. Oke. Nanti kita akan hubungi dengan Ibu Vina di Bandung. Dia bertanya mengenai pemberangkatan dengan cara cicilan. Nanti kita dari Ahalan Tours akan hubungi dan kita bagaimana Bisa cara di- mengaturnya. ya. Nanti kita akan diskusikan di situ. Ya, nanti kita catat. Ya. Nah, kita Kembali lanjut. ke topik tadi akhir zaman dari Iya. seperti Ibrani. Bagaimana Alicia, Pak? Ada yang Oke. mau di Abigail? Iya, Ada- jadi kita masih ngomong tentang topik aliyah gitu ya. Kita bisa lihat ini secara hukum alam pada akhirnya aliyah itu akan berdampak jauh daripada hanya sekedar kepada orang-orang yang pulang. Tapi itu akan berdampak juga pada batas-batas wilayah gitu. Jadi Artinya- batas wilayahnya itu akan berubah gitu ya. Artinya mereka aliyah yang ditinggalin pun akan berpengaruh ya? Iya. Bukan cuman- Betul, baik yang ditinggalin maupun yang akan didatangi ya. Karena gini, coba kalau kita baca di Ulangan 32 ayat 8, kita buka. Ulangan 32 ayat 8, di situ dikatakan, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Nah, ia memisahkan anak manusia dan ia menetapkan wilayah bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Artinya apa tuh kira-kira? Apa tuh? Kalau wilayah, kalau wilayah itu ditetapkan berdasarkan yang isinya adalah anak-anak Israel berdasarkan jumlahnya. Nah, Jadi seberapa banyaknya orang Israel di wilayah itu, sebesar itulah. ya betul. Semakin banyak ada orang Israel atau keturunan Israel ada di suatu wilayah, akan semakin besar wilayah negara tersebut. Oke, Nah, itu ajaibnya kita bisa lihat dalam sejarah dunia ya. Di Spanyol contohnya, pada saat Spanish Inquisition, di mana para orang Yahudi itu keluar maupun diusir dari Spanyol, itu tidak lama kemudian batas wilayah Spanyol itu berubah, dia mengecil. itu Ya. tahun 1492 kalau nggak salah. Ya. Nah, sama dengan Jerman, sebelum Perang Dunia Kedua dan sesudah Perang Dunia Kedua itu berbeda sekali, itu kecil, itu sangat mengecil. Kita tahu ya, waktu Perang Dunia Kedua yang terjadi apa ya, banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa, terutama di Jerman itu banyak yang mati, Dibunuh, ya jutaan mati orang. dibunuh ya.
Kemudian UK itu apa sih? Britania Britania Raya. Hah? United Kingdom. Ya, United Kingdom. Itu bahasa Indonesia apa sih? Britania Raya. Ya, soalnya Inggris cuma negara Inggris doang nanti. Nah, itu biasanya dia kan itu memiliki daerah Commonwealth yang besar, tapi sekarang sudah makin mengecil sehingga pengaruh mereka juga semakin kecil. Nah, kita lihat saat ini Amerika itu negara yang cukup besar ya, bukan? Negaranya wilayahnya cukup besar. Kenapa? Karena ternyata 5 juta dari 15 juta orang Yahudi di seluruh dunia itu adanya di Amerika. Dan dia pun masih kuat, artinya walaupun kurungnya morat-marit tetap aja dia saat ini masih super. walaupun sempat ada tutup pemerintah segala gitu ya. Nah, Rusia kita juga bisa lihat. Rusia pada saat dulu itu kan dia besar sekali ya. Dia tuh saingannya Amerika terbesar. Itu dulu jumlah orang Yahudinya besar sekali. Tetapi akhirnya dia kehilangan adik kuasanya, bahkan wilayahnya terpecah-pecah ya toh. Menjadi negara-negara kecil yang sekarang hampir tidak terdengar. Maksudnya giginya tuh nggak kelihatan lagi gitu ya. Karena pada saat ada orang Yahudi di sana, itu mereka dianiaya dan akhirnya mereka lari, dan kebanyakan orang-orang yang aliyah ke Israel itu mereka lari dari Rusia. Terus kita lihat Cina juga termasuk negara yang cukup besar ya. Sejak zaman abad pertengahan itu pedagang internasional itu dari Eropa pergi ke Cina lewat Jalan Sutra, dan banyak yang akhirnya menetap di sana dan beranak pinak. Sampai sekarang pun ada suku Cina Yahudi yang namanya Kaifeng. Oh, Kaifeng. Itu seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, kalau tadi Abigail sudah sampaikan ya, ada beberapa hal yang terjadi bahwa Tuhan menetapkan wilayah bangsa-bangsa itu menurut bilangan jumlah anak-anak Israel. Jadi betul ya, tadi kalau kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat 15, ini merupakan hukum ya di dalam sejarah, bahwa firman Tuhan katakan, siapa yang menyerang engkau, ini bicara tentang bangsa Israel, ia akan jatuh olehmu. Jadi kita lihat tadi sudah ditunjukkan fakta-fakta sejarah ya, bagaimana Soviet itu terdisintegrasi ya menjadi negara-negara yang kecil ya, juga merosotnya pengaruh kerajaan Inggris ya, Britania Raya dan seterusnya. Dan memang itu sedang terjadi ya. Ini adalah bagian dari akhir zaman yang sedang terjadi, tanda-tanda yang sedang terjadi menjelang Mesias datang gitu ya. Nah, selain itu apa gitu ya? Nah, di seluruh dunia akan masuk dalam masa kesukaran sesuai dengan Daniel 12 ayat 1. Kesukaran yang sangat besar, kesesakan yang sangat besar ya. Kemudian saya mau coba lihat ya, kita buka di Mazmur 120 ayat 5. Penyebabnya apa gitu ya, dari kesesakan besar yang sedang terjadi sampai dengan kedatangan Mesias juru selamat ya. Mazmur 120 ayat 5 dan 6. Celakalah aku karena aku bermukim di Meseh, aku tinggal bersama tenda orang Kedar. Sedemikian lama jiwaku sendiri tinggal bersama orang yang membenci perdamaian. Jadi firman Tuhan di kitab Mazmur ya, itu sudah bicara tentang satu bangsa ya, yang merupakan Bani Kedar. Mereka menjadi orang yang membenci kedamaian, dan itu sedang terjadi di seluruh dunia ya. Apa itu yang membuat kesesakan bagi bangsa-bangsa yang sedang terjadi? Bangsa-bangsa merasa tertekan ya, teror ya. Terorisme sedang terjadi dengan luar biasa di seluruh dunia. Terorisme itu tidak melihat agama ya. Itu sedang terjadi, dan itu merupakan salah satu tanda yang memang harus terjadi gitu, karena Tuhan sudah menubuatkannya gitu ya. Jadi kalau saya coba baca ya di Oral Torah ya, di Pesikta Rabati 36 ayat 3, itu tuliskan segala bangsa akan dipenuhi dengan teror dan kepanikan dan jerit ketakutan, dan mereka berteriak,
bagaimana kami dapat keluar dari mimpi buruk ini. Dan itu sedang terjadi, ya. Ini satu realita yang sedang terjadi, dan sebenarnya ini adalah tanda atau tanda sakit bersalin, ya, menjelang lahirnya masa mesianik, ya, masa di mana Mesias datang memerintah sebagai raja. Jadi dan tadi, ya, disebutkan dan menjadi hukum, ya, bagi semua bangsa bahwa setiap hal yang mencoba menempatkan anak-anak Israel, karena kan tadi firman Tuhan bilang bahwa batas wilayah bangsa-bangsa itu ditentukan oleh bilangan anak Israel, ya. Dan di Yesaya 54 dikatakan siapa yang mau against Israel dia akan jatuh, ya. Jadi setiap negara atau siapapun yang mencoba menempati umat pilihan dalam bahaya, maka sesungguhnya Tuhan akan menggerakkan kekuatan alam untuk melawan mereka. Nah, saya ingin Abigail untuk memberikan beberapa sampel, ya, yang terjadi di dunia ini, dan ini sedang terjadi sebagai bagian dari akhir zaman. Ya, sebagai contoh, ya, orang-orang atau negara-negara yang ingin menempatkan diri melawan Israel itu dia sial, ya. Dan sial itu bukan suatu kebetulan, tapi karena memang dikatakan bahwa Hashem sendiri yang akan membalaskan, ya, semuanya karena roh Hashem, bukan karena kekuatan manusia ataupun, ya, kekuatan militer. Tuhan sebagai Tuhan, ya. Hashem itu Tuhan, ya. Ya, kemudian ini contohnya, ya, beberapa aja nih, sebenarnya contohnya ada banyak sekali nih, 5 halaman sendiri untuk ini. Tapi saya akan angkat beberapa yang mungkin cukup dikenal. Itu di tahun 1992 ada konferensi Madrid yang dipindahkan ke Washington dengan agenda untuk mengambil alih atau merebut tanah dari Israel, yang dengan demikian apabila tanah itu direbut, banyak sekali ribuan orang Yahudi yang akan jadi tidak punya rumah, akan terusir dan tidak punya rumah. Di hari yang sama ada badai yang mereka namakan Hurricane Andrew yang akhirnya melanda Amerika di Florida dan mengakibatkan kerugian sejumlah 30 billion, itu apa, ya, miliar, 30 miliar dolar dalam bentuk kerusakan, dan 180.000 orang Florida itu jadi Tidak punya rumah, ya. Iya, tidak punya rumah. Mereka jadi harus mengungsi, ya. Di saat itu diperhitungkan sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu, ya. Sekarang kita udah banyak yang lebih besar lagi yang melanda Amerika. Kemudian nggak lama kemudian, 2 tahun 94, 2 tahun kemudian, itu Presiden Clinton itu bertemu dengan Presiden Syria pada saat itu untuk mengembangkan strategi yang akan memaksa Israel untuk menyerahkan dataran tinggi Golan. Nah, kurang dari waktu 24 jam sesudah pertemuan tersebut, sebuah gempa berkekuatan 6,9 di skala Richter itu melanda California, sehingga banyak sekali orang yang kembali mengungsi. Dan saat itu dicatat sebagai bencana nasional kedua terbesar yang pernah melanda Amerika. Kedua sesudah Hurricane Andrew yang tadi. Nah, masih belum kapok juga tahun 1997. Waktu itu Yasser Arafat mengadakan tur 1 bulan di Amerika, dan secara terbuka Presiden Clinton itu mengecam Israel karena tidak mau menyerahkan tanahnya demi kedamaian. Nah, di hari yang sama ketika Arafat mendarat di Amerika, ada tornado yang melanda sebagian besar Amerika, yaitu di Texas, Arkansas, Mississippi, Kentucky, dan Tennessee. Dan nggak lama kemudian badai itu juga melanda Dakota, sehingga mengakibatkan banjir yang terburuk di dalam abad ini. Nah, dan badai itu
badai itu melanda nggak cuma sehari 2 hari ya, itu sampai beberapa minggu, dan berhentinya dalam tanda kutip kebetulan di saat yang sama Arafat menyelesaikan turnya dan meninggalkan Amerika. Nah itu hanya beberapa saja ya dari antara contoh-contoh, tapi kita bisa lihat ada banyak sekali sekarang untuk yang masa-masa betul ya. Kita melihat banyak sekali ada SMS banyak yang bingung antara hukum kasih dan hukum Torah itu bagaimana sih gitu ya. Sebenarnya ini satu konsep yang sangat besar yang nggak mungkin dibahas di dalam satu sesi ini. Tapi saya mau mau kasih satu website yang bisa di sana bisa belajar. Di situ ada kelas online-nya juga. Kalau pergi ke www.elishevadpw.com, di situ bisa mendaftar untuk belajar lebih dalam lagi tentang hal ini. Karena ini satu konsep yang sangat besar, nggak mungkin dibahas dalam 1 jam kurang. Ya, dan ini adalah satu perspektif yang dari kacamata Ibrani. Jadi harus benar-benar keluar dari kotak ya yang udah biasa, dan harus ngelihat sesuatu seluruh dunia ini melihat dari cara pandang yang baru sama sekali seperti itu. Tadi kita bicara tentang masa kesukaran, kita bicara tentang Aliyah, tapi ada satu hal lagi. Ini salah satu contoh bagaimana melihat Alkitab itu bukan dari kacamata yang biasa kita pakai, tapi dari satu kacamata yang berbeda, yaitu kacamata Ibrani ya. Saya mau kasih lihat ada satu nubuat akhir zaman yang ditulis di Matius 24, itu dikatakan bahwa di akhir zaman itu akan terjadi, akhir zaman itu akan datang seperti seperti Nuh ya, seperti air bah di zaman Nuh. Dikatakan bahwa di zaman Nuh itu semua orang hidup seperti biasanya, jadi orang kawin mengawinkan, makan dan minum seolah-olah tidak ada apa-apa gitu kan. Tapi ternyata setelah keluarga Nuh itu masuk ke dalam bahtera, tiba-tiba ada air bah yang melanda dan melenyapkan, kalau LAI mengatakan melenyapkan mereka-mereka yang di luar bahtera itu, ya kan? Tapi di bawahnya itu ditulis bahwa ada perumpamaan, dikatakan bahwa ada 2 orang di ladang, yang satu ditinggal dan yang satu dibawa, ya kan? Terus ada 2 orang di tempat tidur, yang satu ditinggal, yang satu dibawa. Semua orang berpikir bahwa ini tentang apa? Tentang rapture. Pengangkatan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita baca, nggak usah baca bahasa Aram atau bahasa Ibraninya. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita baca KJV-nya atau bahasa Inggrisnya. Kita baca bahwa ternyata waktu ada kata yang sama yang dipakai. Dikatakan bahwa ketika air bah datang, orang-orang di luar di luar bahtera itu dilenyapkan, kalau LAI bilang. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dibilang took away, taken away. Ada kata take away. Artinya mereka yang di luar bahtera itu di take away gitu loh. Sama dengan ketika perumpamaannya tentang 2 orang tadi. Yang satu ditinggal, yang satu di take away. Yang satu tinggal di tempat tidur, yang satu lagi di take away juga. Artinya apa? Ini berbicara tentang justru yang ditinggal itu adalah seperti orang-orang di dalam bahtera. Mereka ditinggal. Dia tidak di take away. Iya betul. Kan? Nah, di take away oleh banjir. Iya, di zaman Nuh yang men-take away adalah banjir. Di zaman nanti, di akhir zaman nanti, yang take away itu sesuatu yang lain gitu. Tapi yang pasti, yang take away itu justru yang sial. Gitu ya. Selama ini kacamatanya adalah kita baca bahwa ini tentang rapture. Justru kalau di take away itu selamat. Ya. Salah. Justru yang di take away itu yang sial. Ya, yang karena ini diparalelkan dengan Nuh gitu. Jadi harusnya kita lihat dari situ. Yang dilihatnya dari situ. Buktinya apa? Buktinya adalah kita buka paralelnya dari perikop ini di Lukas 17 ayat 37. Di Lukas 17 murid-murid itu heran waktu Yesus ngomong seperti ini. Dia bilang, di take away gitu. Terus ditanya, kemana? Kalau bahasa LAI-nya nulisnya bukan kemana, dia ngomongnya di mana. Sebenarnya maksudnya kemana? Ya, artinya murid-murid bertanya, di take away kemana? Gitu kan? Dibawa kemana? Gitu. Perhatikan bahwa Yesus bilang begini, di mana ada mayat, di situ ada burung nazar. Ya. Artinya apa sih sebenarnya? Kematian. Sebenarnya ini ada sesuatu yang dalam sekali. Di dalam pemikiran Ibrani, di dalam pemikiran Ibrani dikatakan bahwa orang yang tidak punya koneksi dengan Tuhan itu seperti ibaratkan sebagai orang mati. Artinya itu mayat, ya kan? Dalam tanda petik ya, bukan mayat beneran, tapi ini ibarat aja. Tetapi mayat-mayat itu menjadi target empuk
dari binatang-binatang buas seperti burung nazar. Ya. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mereka yang mayat-mayat tidak punya koneksi sama Tuhan, hati-hati karena mereka akan di take away oleh apa? Orang sesuatu yang jahat. Ya, Seperti itu. take away dalam arti. Jadi ayat Ya. ini bukan untuk rapture ya. Bukan. Ya. Bukan Kalau sangat salah ya. salah. Rapture. Jadi ini salah satu contoh kacamata. Kalau membaca kacamata dengan kacamata yang biasa kita pakai, ini Iya. harus dilihat dari kacamata yang berbeda. Kalau Ya, pengajian betul. selama Semua. ini kan Ya. dikatakan ini bicara tentang rapture. Ya, betul. Kalau yang ditinggal itu yang binasa, Ya. unbeliever Ya, gitu, betul. yang tidak selamat. Betul. Tapi ternyata ketika kita mempelajari dengan detail, membandingkan dengan hukum peristiwa di zaman Nuh gitu ya, yang tertulis di atas dari poin ini, sebenarnya yang di taken away itu yang itulah yang malah binasa. Binasa, Ya. betul. Ya. Wow, sangat Ini benar-benar mengubah konsep kan. Iya, Jadi benar-benar terbalik gitu loh. Iya. Dan ini sama halnya dengan kita belajar tentang hal ini antara hukum roh, hukum kasih, hukum Torah itu apa sih sebenarnya? Harus baca dari luar kotak, harus baca dengan kacamata yang berbeda. Ya, Baru betul. bisa ngerti. Yaitu kacamata Ibrani. Kita waktunya udah habis atau gimana ya Mas? Banyak sekali ya Ya, betul. perbincangan ini. Bagi sobat prestasi yang masih penasaran tentang topik kita malam ini akhir zaman, Eliseva punya website di Ya, di www.elishevadpw.com. Elishevanya pakai V, Victor ya. Elisheva DPW. Paling gampang mungkin lihat Elisheva DPW di Facebook. Nah, Ya. itu linknya tuh gampang deh gitu. Carinya. Ya, tinggal klik. Baiklah, kita waktunya sudah mau habis. Sebelum pamit, kami mau mengingatkan kembali bahwa pendaftaran untuk Bnei Eretz sudah dibuka. Ingat, ini adalah perjalanan ke Israel dengan diperlengkapi dengan pemahaman dan sudut pandang Ibrani dan Yahudi, bukan dari kacamata gereja. Jadi perjalanan ini akan unik sekali dan menarik sekali. Bukan begitu ya, Begiel? Iya, betul. Dengan biayanya 2.600 US untuk 9 hari. Ya, 9 hari termasuk perjalanannya. Oke, pemberangkatan dari Soekarno-Hatta pada hari Senin pagi 4 Februari 2014, tiba kembali di Soekarno-Hatta pada hari Rabu malam 12 Februari 2014. Yuk. Jadi sobat prestasi siapin jadwalnya nih. 4 Februari 2014 berangkat, Ya. 12 Februari 2014 Ya, bakal seru sampainya. kayaknya. Ya. Jadi dari tanggal 4 sampai 12 ya. Pendaftaran grup Bnei Eretz dapat dilakukan melalui Ahalan Tours and Travel, Gedung Berlima House, Jalan Lebak Bulus PDK nomor 5 Jakarta, di telepon 561937777 atau 7500431 atau di nomor handphone 081943697777. Informasi dapat dilihat di website www.bbindonesia.org. Dan saya Ria Tampu Bolan dan tim Brit Barka mohon undur diri. Kita akan kembali lagi di dalam program SKIM pada hari Senin kedua tiap bulannya di Radio Prestasi 107.70 FM pukul 19.20 malam. Lehi traot semua. Lehi Lehi traot. traot. Shalom.